Di antara semua huruf yang pernah digoreskan di atas lembaran ilmu, hanya satu huruf yang berdiri tanpa bergantung pada apapun. Ia tegak, sederhana, namun menyimpan rahasia yang mengguncang langit dan bumi. Huruf itu adalah alif, ima, huruf pertama dalam abjad Arab, dan huruf pertama dalam firman ilahi. Para sufi menyebutnya sebagai asal segala bentuk, akar segala kata, dan cahaya pertama yang memancar dari keheningan mutlak. Alif bukan sekadar huruf, ia adalah simbol dari tauhid, keesaan yang tidak terbagi, keutuhan yang meliputi segala yang ada. Dalam garis tegaknya, tersembunyi kisah tentang awal penciptaan, tentang hubungan antara sang pencipta dan ciptaan, antara wujud dan kehampaan. Namun, mengapa huruf sederhana ini begitu diagungkan dalam berbagai kitab kebijaksanaan kuno? Mengapa dalam beberapa tradisi esoterik, alif dianggap sebagai pintu menuju rahasia ilahi, gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi? Ada kisah yang mengatakan, sebelum dunia tercipta, hanya ada alif yang berdiri di hadapan Allah. Dari aliflah segala huruf lain muncul, seolah seluruh bahasa hanyalah gema dari satu keheningan yang berdiri tegak di hadapan keberadaan mutlak. Huruf ini bukan hanya awal dari kata Allah, tetapi juga simbol dari keberdirian tanpa sandaran. Sebuah lambang bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber yang tunggal. Dan ketika manusia menulis atau melafalkan alif, sejatinya ia sedang mengingat arah kembali kepada asalnya, ke titik kesadaran, di mana aku dan dia menjadi satu dalam kesunyian. Dalam video ini, kita akan menyingkap lapisan demi lapisan makna yang tersembunyi di balik huruf alif. Kita akan menelusuri jejaknya dalam tradisi tasawuf, filsafat kuno, hingga makna batin yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terjaga. Kita akan bertanya, apakah alif hanyalah tanda awal kalimat, ataukah ia adalah rahasia pertama yang Allah tanamkan ke dalam semesta? Dan jika benar alif adalah cermin dari keesaan, apa yang bisa kita pelajari darinya untuk memahami diri kita sendiri dan Sang Pencipta yang tidak tersentuh oleh bentuk maupun ruang? Sebuah huruf, satu garis tegak, namun di dalamnya tersimpan seluruh rahasia penciptaan. Inilah rahasia misterius yang disimpan dalam huruf alif. Sejarah huruf alif bukanlah sekadar catatan linguistik. Ia adalah kisah panjang yang menembus batas peradaban, menghubungkan dunia huruf dengan dunia ruh. Dalam setiap guratan alif, terdapat jejak dari sesuatu yang jauh lebih tua daripada bahasa itu sendiri. Sebuah kesadaran purba tentang asal-usul segala wujud. Dalam tradisi Semitik kuno, alif berasal dari simbol kepala lembu, melambangkan kekuatan dan awal. Namun dalam kebijaksanaan Islam, huruf itu meninggalkan bentuk lamanya dan berdiri tegak sebagai garis lurus. Perubahan ini bukan kebetulan. Para arif memahaminya sebagai isyarat bahwa alif tidak lagi sekadar melambangkan kekuatan duniawi, tetapi kekuatan ilahi, kekuatan yang berdiri sendiri, tidak bertopang pada siapapun. Huruf alif menjadi yang pertama dalam susunan huruf Arab dan yang pertama pula dalam kalimat Allah. Ia adalah permulaan dari segalanya, namun tidak berasal dari apapun. Ia menjadi simbol dari sifat qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah berdiri dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan apapun selain dirinya. Itulah sebabnya para sufi mengatakan, barang siapa memahami alif, ia memahami makna tauhid. Imam Al-Ghazali pernah menyinggung dalam salah satu tafsir batinnya, huruf-huruf adalah cermin yang memantulkan sifat-sifat ilahi, dan alif adalah yang pertama. Seperti asal dari semua sifat, ia menjadi akar yang menumbuhkan semua huruf lain, namun dirinya sendiri tidak memiliki asal. Dari alif muncul ba, ta, tas es, hingga ya, semua berawal dari satu garis tegak yang memancar menjadi bentuk-bentuk lain. Inilah rahasia keterpancaran, tajali, dari yang esa menjadi banyak, dari yang tak terkatakan menjadi kata. Dalam naskah-naskah sufi kuno, alif disebut sebagai khat al-wujud, garis keberadaan, sebab seluruh makhluk,
dari yang terbesar hingga yang terkecil, sejatinya hanyalah bayangan dari garis itu. Ketika Allah berfirman, kun, jadilah, getaran pertama dari kehendaknya menjelma dalam bentuk alif, tegak, tunggal dan penuh cahaya. Dari situ huruf-huruf lain mengikuti, membentuk nama-nama, makna, dan realitas. Dalam filsafat esoterik Islam, alif juga dihubungkan dengan nafas Ar-Rahman, hembusan kasih sayang ilahi yang menghidupkan semesta. Setiap huruf yang keluar dari alif mengandung getaran kehidupan. Maka alif bukan hanya simbol awal penciptaan, tetapi juga napas pertama dari kehidupan itu sendiri. Ia adalah perantara antara diam dan bunyi, antara tiada dan ada. Para ahli hakikat mengatakan, ketika engkau menulis alif, sejatinya engkau sedang menulis wujudmu sendiri. Karena setiap manusia berdiri dengan satu garis tegak, tulang punggung yang menopang seluruh tubuhnya. Itulah alif yang tersembunyi di dalam diri. Dan ketika manusia bersujud, garis itu melengkung, seolah huruf alif kembali tunduk kepada asalnya. Dari tegak menjadi sujud, dari aku kembali ke dia. Namun, pengetahuan ini perlahan menghilang. Dunia modern hanya mengenal alif sebagai huruf pertama, tanpa menyadari makna kosmis di baliknya. Padahal, para wali dan ulama terdahulu menjaganya sebagai rahasia yang hanya diungkap kepada mereka yang telah menempuh jalan hati. Bagi mereka, alif bukan sekadar simbol bahasa. Ia adalah kunci bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana Allah menampakkan dirinya melalui ciptaan. Jika engkau melihat huruf alif, jangan lihat garisnya. Lihat keheningan di sekitarnya. Sebab disitulah rahasia terbesar bersemayam. Keesaan yang melahirkan keberagaman, kesunyian yang melahirkan suara, dan ketunggalan yang melahirkan segala bentuk. Huruf alif berdiri tegak, seolah menjadi poros yang menghubungkan langit dan bumi. Dalam garis lurusnya, tersembunyi hukum keseimbangan kosmis. Satu garis vertikal yang menghubungkan antara yang tertinggi dan yang terendah. Para sufi menyebut garis itu sebagai tali antara hati dan Allah. Maka, siapapun yang menegakkan hatinya seperti alif, ia sedang menegakkan jalan kembali menuju asal keberadaannya. Dalam kitab-kitab hikmah, disebutkan bahwa sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah menciptakan Nur Muhammad, cahaya pertama, sumber dari segala wujud. Dan menurut sebagian ahli makrifat, cahaya itu digambarkan dalam bentuk alif. Tegak, lurus, dan bersinar menjadi garis pertama yang memisahkan antara Adam, ketiadaan, dan wujud, keberadaan. Dari satu garis itu, semesta mulai terbentang. Lihatlah bagaimana alif tidak memiliki lekukan, tidak berpangkal, dan tidak bercabang. Ia hanya berdiri sendiri. Inilah simbol dari keesaan, bahwa hanya ada satu sumber dari segala yang tampak. Dari alif yang tegak, lahirlah huruf ba, dengan menambahkan satu titik di bawahnya. Maka, para sufi menafsirkan bahwa titik di bawah ba adalah simbol dari hakikat Muhammad. Sedangkan garis tegak dari alif adalah zat ilahi yang memancar. Alif adalah isyarat bahwa setiap keberadaan manusia sejatinya berdiri di atas fondasi keesaan. Namun manusia sering melupakan asalnya. Ia memandang dirinya terpisah, padahal setiap napasnya bersumber dari satu garis kehidupan yang sama, alif yang tak terlihat. Para ulama batin menjelaskan bahwa dalam diri setiap insan terdapat dua garis, satu mendatar, satu tegak. Garis mendatar melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan garis tegak melambangkan hubungan dengan Allah. Maka, ketika seseorang hanya hidup di garis mendatar, sibuk dengan dunia, dengan hubungan dan ambisi, ia kehilangan keseimbangan. Ia menjadi makhluk yang terputus dari langit. Tetapi, ketika ia menegakkan alif di dalam dirinya, menyambungkan hatinya ke atas, maka seluruh hidupnya kembali mendapatkan arah. Inilah sebabnya mengapa dalam ibadah sholat, manusia berdiri tegak sebelum bersujud. Tegak seperti alif, itu bukan kebetulan. Dalam posisi berdiri,
manusia berada dalam keadaan qiyam, yakni menghadapkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Saat itulah garis alif dalam diri ditegakkan. Dari bumi menuju langit, dari hamba menuju Tuhannya. Namun ada rahasia yang lebih dalam lagi. Para arif mengatakan huruf-huruf lain sejatinya lahir dari pergerakan alif. Ketika alif membungkuk, jadilah ba. Ketika ia miring, jadilah nun. Ketika ia melengkung, jadilah mim. Maka seluruh huruf adalah gerakan alif yang menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Dengan kata lain, seluruh ciptaan hanyalah bayangan dari satu keesaan yang sama. Jika demikian, bukankah hidup ini juga sekadar bentuk-bentuk yang berbeda dari satu sumber yang sama? Manusia, pohon, laut, bintang, semuanya adalah huruf-huruf dari kalimat besar ciptaan Allah. Dan di antara huruf-huruf itu, alif tetap menjadi yang pertama, menjadi dasar dari seluruh kalimat kehidupan. Alif juga memiliki makna batin dalam perjalanan spiritual manusia. Ketika seseorang mulai mencari makna hidupnya, ia seperti menulis huruf pertama dalam kitab jiwanya. Huruf alif, itu adalah tahap kesadaran pertama. Kesadaran bahwa segala sesuatu bermula dari satu. Lalu dengan perjalanan batin yang panjang, huruf-huruf lain mulai muncul, mewakili pengalaman, ujian, dan hikmah. Namun jika ia lupa pada alif yang pertama, maka seluruh kalimat kehidupannya kehilangan makna. Begitulah rahasia huruf ini, sederhana, tapi menjadi akar dari segalanya. Ia mengajarkan manusia untuk menegakkan kesadaran, menjaga keseimbangan, dan selalu kembali pada keesaan. Sebab di balik segala kerumitan hidup, selalu ada satu garis yang lurus, satu arah yang jelas, menuju Dia yang Esa. Para pencari kebenaran sejati meyakini bahwa huruf-huruf bukan sekadar alat bahasa, melainkan bentuk simbolik dari realitas yang lebih tinggi. Di antara semuanya, alif menempati kedudukan yang istimewa, karena di balik kesederhanaannya tersembunyi paradoks paling agung dalam penciptaan. Bagaimana yang tidak berbentuk menampakkan diri dalam bentuk. Imam Ibnu Arabi, sang Syekh Al-Akbar, pernah menulis bahwa alif adalah bayangan pertama dari zat Allah, manifestasi dari wujud mutlak yang belum tersentuh oleh sifat atau nama. Ia adalah garis vertikal dari kehadiran ilahi yang menembus seluruh alam. Jika huruf lain muncul dari gerakan, maka alif adalah diam yang melahirkan gerakan itu sendiri. Ia adalah pusat dari tiada gerak, sebuah paradoks di mana ketenangan menjadi sumber dari segala perubahan. Dalam pandangan Sufi, setiap huruf memiliki jiwa, ruh al-harf. Ruh dari alif adalah tauhid, kesaksian akan keesaan mutlak. Itulah sebabnya dalam zikir, hati seorang arif sering dibayangkan berdiri seperti alif, tegak, lurus, dan hanya tertuju kepada Allah. Tidak condong ke kanan atau kiri, tidak berpaling dari pusatnya. Karena bagi mereka, penyimpangan sekecil apapun dari garis itu berarti keterpisahan dari asal. Namun menariknya, huruf alif tidak terlihat secara fisik dalam beberapa bentuk tulisan Arab, seperti ketika ia hadir di tengah kata. Seakan ia menghilang, tersembunyi di antara huruf lain, tetapi tetap ada secara maknawi. Para sufi menafsirkan hal ini sebagai isyarat bahwa kehadiran Allah tidak selalu tampak, tetapi selalu ada di antara setiap huruf kehidupan manusia. Ia tersembunyi di balik bentuk-bentuk, namun keberadaannya meliputi semuanya. Ada pula tafsir batin yang mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan huruf alif, Dia menyembunyikan rahasia nur zatnya di dalamnya. Cahaya itu terlalu murni untuk disaksikan oleh makhluk biasa. Maka alif dijadikan tabir, sebuah tirai suci antara pencipta dan ciptaan. Siapapun yang mampu menembus makna alif, sesungguhnya sedang menyingkap sebagian kecil dari tirai keagungan ilahi. Dalam filsafat huruf, ilm al-huruf, alif juga dikaitkan dengan angka 1, dan angka 1 adalah lambang keesaan, permulaan dari segala hitungan, namun tidak bisa dipecah atau dibagi. Dari 1 lahir 2, 3, dan seterusnya, tetapi berapapun jumlahnya, semuanya tetap berakar dari 1. Seperti itu pula hakikat wujud.
Meskipun terlihat banyak, sejatinya hanya ada satu sumber. Alif adalah lambang yang pertama dan yang terakhir. Dalam bentuknya yang lurus, ia menyatukan awal dan akhir dalam satu garis yang sama. Maka sebagian sufi mengatakan, barang siapa mengenal alif, ia mengenal jalan pulang. Karena perjalanan spiritual bukanlah bergerak dari satu titik ke titik lain, melainkan kembali menyadari bahwa awal dan akhir berada di tempat yang sama, di dalam diri, dalam kesadaran tentang Allah. Ada rahasia lain yang lebih halus. Dalam kalimat La ilaha illa Allah, huruf pertama yang tampak adalah lam alif. Jika diperhatikan, dua huruf itu berpadu membentuk garis yang tampak seperti bayangan alif yang menunduk. Para arif menafsirkan bahwa lam adalah bentuk alif yang merendahkan diri, seolah huruf keesaan itu menunduk menjadi lambang kerendahan hati. Disinilah makna spiritual yang dalam. Bahkan keesaan pun mengajarkan tawadhu, karena kemuliaan sejati hanya muncul ketika keagungan menunduk kepada kasih. Dalam banyak wirid dan amalan esoterik, alif digunakan sebagai simbol meditasi terhadap wujud. Para salik, penempuh jalan spiritual, diminta untuk membayangkan diri mereka sebagai alif yang berdiri di hadapan Allah, tegak, tenang, sepenuhnya berserah. Ketika kesadaran mereka mulai tenggelam dalam zikir, batas antara aku dan dia mulai pudar, dan yang tersisa hanyalah satu kesadaran, garis keesaan yang mengalir tanpa ujung. Namun, tidak semua orang mampu memahami atau menanggung makna ini. Karena alif tidak bisa dipahami oleh akal semata. Ia hanya bisa disingkap oleh hati yang telah dibersihkan dari kebisingan dunia. Dalam kesunyian yang dalam, ketika pikiran berhenti dan ego larut, barulah seseorang dapat merasakan bisikan halus dari huruf pertama itu. Dan di sana, di titik hening antara ada dan tiada, alif menampakkan rahasianya, rahasia yang tidak diucapkan, hanya dirasakan. Mereka yang telah merasakannya berkata, alif bukan sekadar huruf. Ia adalah cermin yang memperlihatkan bahwa hanya ada satu wujud sejati. Semua selainnya hanyalah bayangan. Pengetahuan tentang huruf alif tidak dimaksudkan untuk berhenti sebagai wacana mistik atau sekadar kekaguman filosofis. Rahasia sejatinya adalah pengamalan. Bagaimana huruf ini dapat dihidupkan dalam kehidupan manusia sehari-hari sebagai jalan menuju kesadaran yang tegak, tenang, dan terpusat kepada Allah. Para sufi selalu mengingatkan, ilmu yang tidak mengubah dirimu hanyalah beban pikiran. Maka memahami alif berarti menegakkannya dalam hati, pikiran, dan perbuatan. Sebab alif bukan sekadar simbol luar, melainkan peta batin menuju keseimbangan dan keesaan. Langkah pertama dalam menghidupkan alif adalah menegakkan niat. Niat yang lurus adalah alif dalam bentuk spiritual. Ia berdiri tegak di antara keraguan dan hawa nafsu. Ketika seseorang memulai harinya dengan niat yang benar, bukan karena dunia, bukan karena ego, melainkan karena Allah, maka ia sejatinya sedang menulis huruf alif di dalam dadanya. Langkah kedua adalah menegakkan zikir. Zikir bukan hanya pengulangan kata, tapi peneguhan hati agar selalu terhubung dengan sumbernya. Duduklah dalam keheningan, tarik napas dalam-dalam, dan sebutlah nama Allah dengan penuh kesadaran. Bayangkan sebuah garis cahaya lurus dari langit ke dalam hatimu. Itulah alif yang hidup, mengalirkan energi ilahi melalui dirimu. Saat zikir itu semakin dalam, engkau tidak lagi melafalkan nama, melainkan menjadi bagian dari keheningan yang melahirkan nama itu sendiri. Langkah ketiga adalah menegakkan keadilan dalam diri. Alif mengajarkan keseimbangan. Ia tegak di antara dua arah. Maka manusia yang meneladani alif harus belajar berdiri di tengah, tidak condong kepada dunia, tidak pula menjauhi tanggung jawab duniawi. Orang yang memahami rahasia alif tidak melarikan diri dari kehidupan, tetapi menegakkannya dengan kesadaran ilahi. Ia bekerja dengan niat ibadah, mencintai tanpa keterikatan, dan memberi tanpa berharap kembali. Langkah keempat adalah melatih kesunyian batin. Huruf alif lahir dari keheningan yang murni. Maka, untuk mendengar bisikan rahasianya,
Seseorang harus belajar diam, bukan diamnya bibir, tapi diamnya hati. Diam dari keluh kesah, diam dari keinginan yang berlebih, diam dari rasa memiliki. Dalam diam itu, hati menjadi seperti cermin yang bening. Dan pada saat itulah, garis cahaya alif akan tampak di dalam diri, sebagai kesadaran yang menyinari tanpa suara. Langkah kelima adalah menyadari garis kehidupan. Dalam setiap gerak, perhatikan garis vertikal yang menghubungkanmu kepada Allah. Saat engkau berdiri dalam sholat, sadari bahwa tubuhmu sedang menegakkan alif. Saat bersujud, engkau melengkungkannya kembali kepada sumbernya. Saat engkau bangkit lagi, engkau mengulang siklus keesaan. Tegak, tunduk, lalu kembali tegak. Setiap sholat, jika disadari sepenuh hati, adalah latihan menulis dan menghapus alif di dalam diri. Menulis kesadaran, menghapus keakuan. Para ahli hikmah juga menyarankan sebuah latihan sederhana. Sebelum tidur, pejamkan mata, lalu bayangkan dirimu sebagai sebuah garis lurus dari bumi ke langit. Rasakan cahaya lembut mengalir melalui garis itu, menembus hatimu, hingga mencapai ubun-ubun. Ucapkan dalam hati, perlahan, tiada aku selain karenamu ya Allah. Ulangi, hingga kesadaranmu larut dalam makna kalimat itu. Pada akhirnya, huruf alif mengajarkan kepada kita sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bentuk atau bahasa. Ia mengajarkan cara berada, bagaimana berdiri di hadapan Allah dengan kesadaran penuh, tanpa topeng, tanpa perantara. Satu garis tegak, sederhana, namun memuat seluruh rahasia keberadaan. Dari awal penciptaan hingga kembali ke asal yang sama. Ketika kita memahami alif, kita mulai menyadari bahwa kehidupan ini sejatinya adalah huruf-huruf yang sedang ditulis oleh tangan ilahi. Setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap rasa sakit dan kebahagiaan adalah bagian dari kalimat besar yang Allah tulis dengan kehendaknya. Dan di awal setiap kalimat itu, selalu ada alif, simbol dari keesaannya, tanda bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terlepas dari genggamannya. Maka saat engkau menatap huruf alif, jangan hanya melihat garis lurus. Lihatlah jalan hidupmu sendiri di dalamnya. Lihat bagaimana engkau berangkat dari satu titik kosong, lalu berjalan naik, mencari arti, mencari arah, hingga akhirnya menyadari semua perjalanan itu hanyalah untuk kembali berdiri tegak seperti semula, kembali menjadi alif. Huruf ini juga mengajarkan tentang kesederhanaan yang agung. Tidak ada hiasan, tidak ada lekukan, tidak ada suara yang keras. Tapi dari keheningan itulah muncul semua bentuk, semua bunyi, semua makna. Begitu pula dengan kehidupan spiritual. Semakin sunyi hati seseorang, semakin banyak cahaya yang bisa masuk ke dalamnya. Dan ketika cahaya itu menyentuh kesadarannya, ia akan memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dirasakan dengan diam. Para sufi berkata, siapa yang mengenal alif, ia mengenal Tuhannya. Karena di dalam huruf pertama itu, terkandung seluruh perjalanan ruh manusia. Dari ketiadaan menuju keberadaan, dari keberadaan menuju kesadaran, dan dari kesadaran kembali menuju keheningan. Itulah siklus alif, selalu kembali, selalu pulang. Mungkin inilah alasan mengapa Allah memulai firman-Nya dengan huruf-huruf terpilih, alif, lam, mim, seolah Dia berbisik kepada para pencari, di balik setiap huruf ada aku. Maka barang siapa membaca huruf dengan hatinya, bukan hanya dengan lisannya, ia akan menemukan makna yang tak tertulis, makna yang hidup di antara bunyi dan diam. Dalam kesimpulan ini, biarkan kita merenung sejenak. Jika alif adalah garis yang menegakkan seluruh huruf, maka siapakah yang menegakkan dirimu? Jika alif adalah awal dari semua kalimat, maka di manakah awal dari kesadaranmu? Dan jika alif adalah lambang keesaan, maka sudahkah engkau menegakkan keesaan itu di dalam hati dan perbuatanmu? Ketika kita menegakkan alif di dalam diri,
berarti kita sedang menegakkan tauhid yang hidup. Tauhid yang bukan hanya diucapkan, tapi dialami dalam setiap napas, setiap pilihan,